Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisah Menarik. Bagaimana kabarnya antum-antum semua? Semoga baik-baik saja. Kali ini kita akan bercerita tentang kisah salah satu Nabiullah yang jarang diketahui namanya, yaitu Nabi Uzair. Nabi Uzair adalah salah satu nabi yang menerima wahyu, namun tidak diutus oleh Allah untuk menyampaikannya kepada umatnya. Lantas, siapa Nabi Uzair tersebut? Nabi Uzair alaihissalam adalah seorang hamba Allah yang hidup pada zaman antara Nabi Saleh dan Nabi Ibrahim, yaitu sekitar 5.000 sampai 4.000 tahun sebelum masa Nabi Isa alaihissalam. Nabi Uzair adalah seorang nabi dari nabi-nabi Israel. Dialah yang menjaga Taurat, lalu terjadilah peristiwa yang sangat mengagumkan padanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mematikannya selama 100 tahun. Kemudian ia dibangkitkan kembali. Selama Nabi Uzair tidur 1 abad penuh, terjadilah peperangan yang didalangi oleh Bakhtasyir, di mana ia membakar Taurat. Tidak ada satupun yang tersisa kecuali yang dijaga oleh kaum lelaki. Mukjizat yang terjadi pada Nabi Uzair. Mukjizat yang terjadi pada Nabi Uzair adalah sumber fitnah yang luar biasa di tengah kaumnya. Pada suatu hari, tampak bahwa cuaca sangat panas dan segala sesuatu merasa kehausan. Sementara itu, desa yang ditinggali oleh Nabi Uzair hari itu tampak tenang karena sedang melalui musim panas, di mana sedikit sekali aktivitas di dalamnya. Nabi Uzair berpikir bahwa kebunnya butuh untuk diairi. Kebun itu cukup jauh dan jalan menuju ke sana sangat berat dan di sela-sela dengan kuburan. Sebelumnya, di tempat itu adalah kota yang indah dan ramai, di mana penghuninya cukup asyik tinggal di dalamnya. Lalu ia menjadi kota mati. Nabi Uzair berpikir dalam hatinya bahwa pohon-pohon di kebunnya pasti merasakan kehausan. Lalu ia menetapkan untuk pergi memberinya minum. Hamba yang soleh dan salah seorang nabi dari Bani Israel ini pergi dari desanya. Matahari tampak masih baru memasuki waktu siang. Nabi Uzair menunggang keledainya dan memulai perjalanannya. Beliau tetap berjalan hingga sampai di kebun. Beliau mengetahui bahwa pohon-pohonnya tampak kehausan dan tanahnya tampak terbelah dan kering. Nabi Uzair menyirami kebunnya dan ia memetik dari kebun itu buah tin, sebagian buah tin, dan mengambil pohon anggur. Beliau meletakkan buah tin di satu keranjang dan meletakkan buah anggur di keranjang yang lain. Kemudian ia kembali dari kebun sehingga keledai yang dibawanya berjalan di tengah-tengah terik matahari. Di tengah-tengah perjalanan, Nabi Uzair berpikir tentang tugasnya yang harus dilakukan besok. Tugas pertama yang harus dilakukannya adalah mengeluarkan Taurat dari tempat persembunyiannya dan meletakkannya di tempat ibadah. Beliau berpikir untuk membawa makanan dan memikirkan tentang anaknya yang masih kecil, di mana beliau teringat oleh senyumannya yang manis, dan beliau pun terus berjalan dan semakin cepat. Beliau menginginkan keledainya untuk berjalan lebih cepat. Lalu Nabi Uzair sampai di suatu kuburan. Udara panas saat itu semakin menyengat dan keledai tampak kepayahan. Tubuhnya diselimuti dengan keringat yang tampak menyala karena tertimpa sinar matahari. Keledai itu pun mulai memperlambat langkahnya ketika sampai di kuburan. Nabi Uzair berkata kepada dirinya sendiri, "Mungkin aku lebih baik berhenti sebentar untuk beristirahat, dan aku akan mengistirahatkan keledai ini. Lalu aku akan makan siang." Nabi Uzair turun dari keledainya di salah satu kuburan yang rusak dan sepi. Semua desa itu menjadi kuburan yang hancur dan sunyi. Nabi Uzair mengeluarkan piring yang dibawanya dan duduk di suatu naungan. Ia mengikat keledai di suatu dinding. Lalu ia mengeluarkan sebagian roti kering dan menaruhnya di sampingnya. Selanjutnya ia memeras di piringnya anggur dan meletakkan roti kering itu di bawah perasan anggur. Nabi Uzair menyandarkan punggungnya di dinding dan agak menjulurkan kakinya. Nabi Uzair menunggu sampai roti itu tidak kering dan tidak keras. Kemudian Nabi Uzair mulai mengamati keadaan di sekelilingnya, dan tampak keheningan dan kehancuran meliputi tempat itu.
Rumah-rumah hancur berantakan dan tampak tiang-tiang pun akan hancur. Pohon-pohon sedikit saja terdapat di tempat itu yang tampak akan mati karena kehausan. Tulang-tulang yang mati di kuburan di sana berubah menjadi tanah. Alhasil keheningan menyeliputi tempat itu. Nabi Uzair merasakan betapa kerasnya kehancuran di situ, dan ia bertanya dalam dirinya sendiri, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menghidupkan semua ini setelah kematiannya? Bagaimana Allah menghidupkan kembali negara ini setelah hancur? Nabi Uzair bertanya bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menghidupkan tulang-tulang ini setelah kematiannya, di mana ia berubah menjadi sesuatu yang menyerupai tanah. Nabi Uzair tidak meragukan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu menghidupkan tulang-tulang ini, tetapi ia mengatakan yang demikian itu karena rasa heran dan kekaguman. Belum lama Nabi Uzair mengatakan kalimatnya itu sehingga ia mati. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus malaikat maut padanya, lalu rohnya dicabut sementara keledai yang dibawanya masih ada di tempatnya. Ketika melihat tuannya sudah tidak ada lagi atau sudah tidak berdaya, keledai itu tetap di tempatnya sehingga matahari tenggelam, lalu datanglah waktu subuh. Keledai berusaha berpindah dari tempatnya, tetapi ia terikat. Ia pun masih ada di tempatnya dan tidak bisa melepaskan ikatannya sehingga ia mati kelaparan. Kemudian penduduk desa Nabi Uzair merasa gelisah dan mereka ramai-ramai mencari Nabi Uzair di kebunnya, tetapi di sana mereka tidak menemukannya. Mereka kembali ke desa dan tidak menemukannya. Lalu mereka menetapkan beberapa kelompok untuk mencarinya. Akhirnya kelompok-kelompok ini mencari ke segala penjuru, tetapi mereka tidak menemukan Nabi Uzair dan tidak menemukan keledainya. Kelompok-kelompok ini melewati kuburan yang di situ Nabi Uzair meninggal, namun mereka tidak berhenti di situ. Tampak bahwa di tempat itu hanya diliputi keheningan. Seandainya Nabi Uzair ada di sana, niscaya mereka akan mendengar suaranya. Kemudian kuburan yang hancur ini sangat menakutkan bagi mereka. Karena itu mereka tidak mencari di dalamnya. Lalu berlalulah hari demi hari dan orang-orang putus asa dari mencari Nabi Uzair, dan anak-anaknya merasa bahwa mereka tidak akan melihat Nabi Uzair kedua kalinya, dan istrinya mengetahui bahwa Nabi Uzair tidak mampu lagi memelihara anaknya dan menuangkan rasa cintanya kepada mereka, sehingga istrinya itu menangis lama sekali. Sesuai dengan perjalanan waktu, maka air mata pun menjadi kering dan penderitaan makin berkurang. Akhirnya manusia mulai melupakan Nabi Uzair dan mereka tetap menjalankan tugas mereka masing-masing. Dan berjalanlah tahun demi tahun dan masyarakat mulai melupakan Nabi Uzair, kecuali anaknya yang paling kecil dan seorang wanita yang bekerja di rumah mereka, di mana Nabi Uzair sangat cinta kepadanya. Usia wanita itu 20 tahun ketika Nabi Uzair keluar dari desa. Berlalulah 10 tahun, 20 tahun, 80 tahun, 90 tahun, sehingga sampai 1 abad penuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak untuk membangkitkan Nabi Uzair kembali. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus seorang malaikat yang meletakkannya cahaya pada hati Nabi Uzair, sehingga ia melihat bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menghidupkan orang-orang mati. Nabi Uzair telah mati selama 100 tahun. Meskipun demikian, ia dapat berubah dari tanah menjadi tulang, menjadi daging, dan kemudian menjadi kulit. Allah Subhanahu wa Ta'ala membangkitkan di dalamnya kehidupan dengan perintahnya, sehingga ia mampu bangkit dan duduk di tempatnya dan memperhatikan dengan kedua matanya apa yang terjadi di sekelilingnya. Nabi Uzair bangun dari kematian yang dijalaninya selama 100 tahun. Matanya mulai memandang apa yang ada di sekelilingnya. Lalu ia melihat kuburan di sekitarnya. Ia mengingat-ingat bahwa ia telah tertidur. Ia kembali dari kebunnya di desa lalu tertidur di kuburan itu. Cukup sekian video kali ini. Semoga kita yang menonton ini bisa mengambil hikmah dari cerita ini, dan semoga iman kita ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar tetap teguh dalam menjalankan ibadah dan tetap teguh menghadapi semua cobaan yang Allah berikan kepada kita. Dan semoga yang menonton video ini dilancarkan rezekinya oleh Allah dan dipermudah segala urusannya. Jangan lupa subscribe, like, dan share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.